Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya, rekan-rekan media yang kami hormati. Selamat datang di acara Media Klinik FIDA dan ICSF yang berjudul Peran Identitas Digital yang Aman dalam Meningkatkan Kepercayaan pada Fintech. Saya Suryani akan memandu acara kita pada siang hari ini. Mungkin dari beberapa rekan-rekan media ada yang sudah familiar dengan FIDA, ada juga yang belum. Karena itu saya akan membagikan sedikit informasi mengenai FIDA. FIDA adalah penyelenggara sertifikat elektronik yang terdaftar dan diakui oleh negara. Dengan FIDA, identitas digital yang kita miliki terjaga dan digunakan secara aman, mudah, dan cepat untuk kebutuhan dunia digital. Nah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan media yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir secara virtual pada siang hari ini. Walaupun secara virtual, mudah-mudahan tidak mengurangi kehangatan dari acara kita. Nah, saya juga akan memperkenalkan siapa saja narasumber kita pada siang hari ini. Saya akan perkenalkan narasumber pertama adalah Bapak Ardi Suteja. Beliau adalah Ketua dan Pendiri Indonesia Cyber Security Forum atau ICSF. Boleh kepada Pak Ardi untuk menyalakan videonya. Halo Pak, selamat siang. Kemudian yang kedua adalah Bapak Novel Ariyadi, selaku Direktur Cyber Security BDO Indonesia dan juga co-founder Indonesia Cyber Security Forum atau ICSF. Selamat siang Pak Novel. Selamat siang Mbak. Dan yang ketiga adalah Ibu Sati Raswanto, selaku CEO dan co-founder FIDA dan juga merupakan Sekretari Jenderal 4 dan Head of Personal Data Protection Task Force at Indonesia Fintech Association atau AFTEC. Selamat siang, Bu Sati. Selamat siang. Dan yang keempat adalah Gajendran Kandasamy selaku COO dan co-founder FIDA. Halo Gaj, good afternoon. Dan yang kelima adalah Bapak Diki Wijaya selaku CIO Investri dan juga Deputy Secretary General Asosiasi Fintech Indonesia. Selamat siang Pak Diki. Selamat siang. Baik, sebelum kita bergerak ke acara diskusi, presentasi, dan juga mendengarkan sambutan, kita akan memberikan informasi singkat tentang acara pada hari ini. Acara ini diadakan dalam rangka merayakan Bulan Inklusi Keuangan yang berlangsung di bulan Oktober lalu dan juga Bulan Fintech Nasional November ini. FIDA bermitra dengan Indonesia Cyber Security Forum atau ICSF menyelenggarakan Media Klinik episode 2 yang merupakan rangkaian kegiatan media klinik yang telah berjalan dari September 2021 lalu. Mungkin teman-teman yang hadir, rekan-rekan media yang hadir mungkin sudah ikut media klinik berikutnya. Terima kasih sudah ikut lagi di media klinik kali ini dan tentunya jangan lupa untuk ikutan media klinik kita berikutnya ya. Tentu tema yang kita angkat akan berbeda dan kita sesuaikan juga dengan topik yang ada dalam keseharian kita. Nah, mengangkat tema peran identitas digital yang aman dalam meningkatkan kepercayaan pada fintech, kegiatan media klinik ini sekaligus mengajak rekan-rekan jurnalis semua melalui tangan-tangan kreatifnya untuk bersama-sama kita memberikan edukasi, literasi kepada masyarakat tentang bagaimana mengenali fintech peer-to-peer lending yang aman dan bersama-sama memerangi pinjol. Mengingat luasnya isu yang beredar saat ini, tentu diperlukan usaha bersama untuk memberikan edukasi dan narasumber kita dari berbagai organisasi saat ini berkumpul untuk memberikan insight sesuai dengan expertise dan authority masing-masing. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan mempersilakan kepada Bapak Ardi Suteja untuk memberikan sambutannya. Kepada Bapak Ardi, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Suri. Selamat siang, rekan-rekan media yang terhormat Bu Sati, Pak Novel, Pak Diki, dan kolega saya Mas Satrio. Terima kasih kepada teman-teman di FIDA atas kesempatan yang diberikan pada ICSF di dalam ikut
menyelenggarakan acara media klinik yang kedua ini. Acara pada siang ini tentunya merupakan acara yang cukup dinanti oleh teman-teman ya, mengingat isu terhangat saat ini terkait dengan maraknya masalah yang terjadi di peer-to-peer lending atau yang mungkin banyak dikenal oleh teman-teman media terkait dengan pinjol. Sebagaimana kita ketahui, ini adalah bagian dari masalah yang terjadi di dunia digital kita, ya, terkait dengan ketidaktahuan ya, terkait dengan bagaimana menjaga identitas kita di ranah digital. Dan ini juga merupakan satu masalah yang memang sudah lama disadari terjadi, namun tidak banyak yang paham terkait dengan apa yang akan dibicarakan pada siang ini. Salah satu upaya untuk menekan risiko terjadinya masalah-masalah yang terjadi tidak lain adalah terkait dengan bagaimana kita melindungi identitas kita baik secara digital maupun fisik. Ya. Jadi sehingga salah satu solusi yang mungkin akan dipandang sebagai salah satu alternatif tidak lain adalah tanda tangan digital untuk bisa melindungi diri kita di dunia digital. Untuk itu tidak berlama-lama lagi saya menyampaikan sekali lagi ucapan terima kasih Indonesia Cyber Security Forum kepada FIDA dan teman-teman wartawan yang ikut dalam acara ini. Semoga acara siang ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan suatu wahana atau pemahaman yang lebih detail lagi terkait dengan fungsi tanda tangan digital sebagai sarana untuk melindungi diri kita di dunia digital. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ardi atas sambutannya. Tadi kita mendengarkan ya bagaimana salah satu upaya yang bisa kita lakukan melindungi identitas kita adalah dengan tanda tangan elektronik. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dan juga presentasi dari Ibu Sati Raswanto selaku CEO dan co-founder FIDA dan juga Deputy Secretary General 4 and Head of the Personal Data Protection Task Force Indonesia Fintech Association atau AFTEC. Kepada Ibu Sati, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mbak Suri atas pengenalannya dan terima kasih Pak Ardi atas sambutannya. Selamat siang semuanya. Pertama-tama izinkan saya menyapa juga panelis yang lain, Mas Bowo, Mas Novel dari ICSF. Terima kasih dan senang sekali bisa kerjasama untuk media klinik yang kedua hari ini. Selamat siang dan terima kasih juga Bapak Diki dari Investri yang sudah bersedia menjadi narasumber kita hari ini. Dan tentunya ingin juga menyapa rekan-rekan media di sini. Terima kasih sudah hadir di acara media klinik hari ini yang ingin membahas mengenai peran identitas digital yang aman untuk meningkatkan keamanan fintech. Dan saat ini memang topiknya lumayan hangat dan mudah-mudahan bisa berbagi dan bertukar pikiran hari ini dengan teman-teman panelis dan media. Dan khususnya kalau dari FIDA sebagai penyedia identitas digital, tanda tangan elektronik dan autentikasi, kami tentunya berharap bisa berkontribusi positif terhadap upaya mendukung keamanan siber dan perlindungan konsumen. Ya mungkin ini nanti bisa dibaca sendiri, tapi sebetulnya kalau di FIDA atau panjangnya Verified Identity for All, tujuan kami itu sebenarnya sederhana aja. Bagaimana kita bisa membantu seseorang atau sebuah entitas untuk bisa membuktikan bahwa identitas mereka itu asli atau otentik dengan mudah dan aman. Apalagi saat ini dengan pandemi, kita tuh banyak dipaksa untuk menggunakan layanan digital lebih banyak lagi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kami percaya di FIDA bahwa user experience yang sederhana dan cepat, seperti Face ID, kalau misalnya yang punya iPhone atau Samsung itu ada Face ID, yang dikombinasikan dengan verifikasi identitas yang langsung dari sumber yang terpercaya, misalnya dari Dukcapil. Dan kemampuan untuk melakukan ini dalam skala besar itu penting untuk transformasi ekonomi digital Indonesia. Jadi semoga paparan yang berikut ini bisa memperkaya diskusi kita hari ini. Boleh yang berikutnya? Nah, kalau untuk singkatnya, FIDA itu apa sih? FIDA itu sebetulnya adalah sebuah network digital identity yang memberikan banyak identitas digital gitu secara seamless dan secure
Kita juga mengikat secara hukum pada saat kita mengeluarkan tanda tangan digital, dan kita juga memberikan layanan multi-factor authentication. Boleh next. Nah, mungkin banyak yang bertanya sebetulnya identitas digital itu apa sih? Jadi di slide yang ini kami mencoba untuk memaparkan dengan singkat gitu sebetulnya apa sih yang namanya digital identity. Kalau misalnya di dunia fisik kan membuktikan identitas kita itu cukup sederhana. Jadi kalau misalnya teman-teman media di sini pergi ke bank untuk membuka tabungan itu misalnya, atau ingin menyewa mobil, membooking hotel, atau membeli tiket penerbangan gitu. Kalau dulu kita pergi ke travel agent gitu, misalnya kita mengeluarkan KTP atau paspor atau SIM, mungkin pokoknya satu identitas yang dikeluarkan oleh pemerintah lah gitu ya. Dan dokumen-dokumen lain mungkin tergantung apa yang diminta, dan secara fisik orang yang ada di travel agent atau di bank tersebut akan mengecek gitu apakah kita itu memang betul orang yang tertera di dalam kartu identitas kita. Kalau di dunia digital mungkin proses ini menjadi jauh lebih kompleks gitu. Saat ini bank atau perusahaan penerbangan atau hotel itu perlu memastikan bahwa kita adalah kita yang memesan gitu tanpa secara fisik bisa melihat kita di depan mereka dan bisa menunjukkan bahwa itu memang KTP kita dan atau SIM kita atau paspor kita yang asli gitu. Jadi sebenarnya yang disebut digital identity itu secara gampang adalah seluruh informasi online mengenai seseorang, sebuah entitas atau sebuah organisasi, atau bisa juga sebuah device gitu ya. Jadi yang namanya identitas digital kita tuh bukan hanya terkait ke kita sebagai orang, tapi juga handphone kita itu adalah identitas digital kita sebetulnya gitu. Nah, saat ini mungkin yang paling banyak dianggap sebagai identitas digital itu adalah email gitu ya. Kalau kita mau masuk ke satu akun, mau ngebuka layanan di e-commerce gitu, biasanya kita akan diminta memasukkan email ID kita. Masalahnya apa? Masalahnya email ID ini tentunya tidak aman karena banyak sekali kembaran gitu lah ya, di kembaran email gitu. Jadi misalnya nama saya Sati, mungkin ada Sati-Sati yang lain juga gitu yang memiliki email yang mirip di dunia maya. Jadi mungkin identitas digital ini cocok untuk kebutuhan itu, untuk kebutuhan membuka e-commerce gitu, tapi mungkin untuk membuka tabungan di bank kurang, karena untuk buka tabungan di bank perlu identitas digital yang lebih aman. Jadi sebetulnya digital identity atau identitas digital ini terdiri dari beberapa identifier yang unik gitu, atau beberapa pola kebiasaan yang kita lakukan di dunia online. Kalau istilah resminya tuh disebutnya digital attribute atau digital activity. Jadi kalau misalnya nomor KTP kita itu adalah digital attribute kita gitu, maka digital activity seperti pada saat kita berbelanja, pada saat kita punya search history di Google atau di Chrome dan lain-lain, kita punya media kita punya posting di social media atau like atau share, itu semua membentuk identitas digital kita. Nah, masalahnya kalau kita berbicara mengenai digital identity atau identitas digital, ini ada semacam dua sisi gitu ya, sisi yang baik dan sisi yang kurang baik. Yang sisi baiknya tentunya ya kita bisa mengakses berbagai transaksi atau berbagai layanan-layanan di dunia digital gitu, dan bisa berinteraksi satu sama lain, misalnya melalui sosial media dan lain-lain. Tetapi di sisi yang lain, kalau misalnya di ranah digital, identitas-identitas ini lebih rentan terhadap kemungkinan untuk disalahgunakan. Jadi untuk berbagai organisasi yang memang ingin pergi digital, Trusted Digital Identity Platform itu bisa meningkatkan rasa aman gitu, untuk user-usernya, bisa mengurangi kemungkinan untuk diretas atau kemungkinan untuk dipalsukan identitas kita secara digital, dan tentunya bisa di beberapa kasus memenuhi legal compliance yang diminta oleh pemerintah untuk layanan tersebut. Mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut mengenai ini, tapi singkatnya mengenai digital identity itu adalah definisinya dan kenapa itu dibutuhkan. Boleh next ya?
Nah, pada saat seseorang itu memasuki sebuah platform atau ekosistem digital, maka ada beberapa step biasanya gitu kan ya yang harus kita lalui. Step yang pertama, kita harus biasanya membuka akun atau sign up. Sign up ini biasanya kita perlu membuktikan bahwa kita adalah kita. Kalau misalnya email, ya biasanya kita diminta untuk memasukkan beberapa data, informasi tanggal lahir dan lain-lain gitu. Kalau misalnya kita sudah punya email yang lain, kadang-kadang kita diminta verifikasi melalui email yang lain tersebut dan lain-lain. Tapi tujuannya ini semua adalah yang kita sebut identity proofing gitu. Dan memastikan bahwa biasanya kita diminta untuk ngetik box gitu bahwa kita setuju untuk menggunakan layanan-layanan ini, setuju bahwa informasi kita akan digunakan dan lain-lain. Itu biasanya step pertamanya gitu. Step keduanya si platform itu akan menyimpan informasi mengenai diri kita tersebut untuk menjadi identitas digital kita supaya bisa mengakses di kemudian hari. Kadang-kadang si kredensial yang disimpan ini digunakan juga untuk menandatangani suatu perjanjian dengan platform yang bersangkutan gitu. Misalnya misalnya perjanjian pinjaman atau misalnya perjanjian partnership gitu apabila ini adalah UMKM dengan platformnya dan lain-lain. Kemudian kalau misalnya kita sudah membuka satu akun, tentunya kita semua sudah pernah mengalami kita perlu masuk lagi ke akun tersebut gitu. Itu yang disebut access management atau step keempat ini. Jadi bagaimana sih pada saat kita sudah sign up, kita ingin masuk gitu. Jadi bukan mendaftar tapi menggunakan layanan tersebut. Dan yang kelima ini biasanya ada proses-proses di mana selain dari verifikasi identitas, selain dari menyimpan identitas digital kita dan melakukan tanda tangan, ada juga beberapa langkah untuk memastikan bahwa semua transaksi atau semua interaksi yang kita lakukan online di platform tersebut itu aman. Jadi ini adalah proses yang umum dialami oleh user pada saat mereka masuk ke satu platform digital. Nah, kalau next, pertanyaannya, apa sih sebetulnya yang dilakukan oleh FIDA untuk memastikan bahwa pada saat seseorang melalui life cycle dia di dalam platform ini, proses itu bisa lebih aman dan terpercaya dan mudah. Gitu. Boleh next ya? Ya, next. Jadi ini sebetulnya langkah-langkah yang mirip dengan life cycle yang dilalui oleh user tadi, dan saya akan mencoba untuk menjelaskan ya satu-satu. Jadi yang pertama, FIDA itu kan adalah penyelenggara sertifikat elektronik. Mungkin kalau teman-teman ada yang sudah pernah ikut acara media klinik yang pertama, sudah dijelaskan yang namanya penyelenggara sertifikat elektronik itu apa. Jadi yang pertama kita lakukan kalau untuk membantu sebuah user masuk ke dalam platform itu adalah melakukan verifikasi identitas mereka. Nanti Pak Gaj akan menunjukkan seperti apa sih proses untuk onboarding tersebut. Kemudian setelah proses ini dilakukan, biasanya dilakukannya langsung ke Dukcapil untuk proses identity proofing-nya. Kita akan mengeluarkan yang disebut digital certificate atau sertifikat elektronik yang sebetulnya berfungsi sebagai identitas digital untuk user. Di sini aku nggak akan cerita banyak mengenai proses kriptografi dan teknologinya itu sendiri karena mungkin itu perlu media klinik sendiri, tapi ini biar cepat aja karena kebetulan udah overtime juga ingin menjelaskan prosesnya. Kemudian tentunya seperti tadi disebutkan user itu perlu masuk kembali ke dalam identitas digital mereka, ke dalam ekosistem mereka atau ke dalam platform tersebut. Jadi dibutuhkan proses autentikasi dan otorisasi yang mudah. Dalam hal ini di dalam FIDA kita menggunakannya adalah face biometric atau face recognition dan bukan username dan password. Kemudian untuk penandatanganan dokumen, FIDA juga bisa menerbitkan digital signature yang tentunya bisa menggantikan tanda tangan basah dan dengan kekuatan hukum yang sama. Dan ada proses-proses lain seperti tadi disebutkan proses kriptografi end-to-end sehingga proses dari proofing sampai ke autentikasi ini tidak bisa diretas dengan gampang. Boleh next? Ya, mungkin di slide ini hanya ingin menunjukkan kenapa sih sebuah entitas seperti FIDA itu bisa menjadi trusted third party gitu untuk melakukan identity proofing, mengeluarkan digital signature dan lain-lain. Singkatnya sih sebetulnya karena karena kami itu
sudah melalui proses audit dari pihak ketiga yang netral. Jadi baik itu Kominfo sebagai auditor utama kami juga diaudit oleh lembaga-lembaga internasional yang netral seperti WebTrust. Jadi proses atau sistem keamanan kami itu bukan hanya kami bentuk, tapi juga sudah terverifikasi oleh pihak-pihak lain yang juga paham mengenai proses ini. Dan tentunya proses audit ini tidak dilakukan hanya sekali di awal, tapi sebetulnya setiap tahun ada audit berulang. Jadi misalnya sekarang kami sedang melakukan audit ulang untuk mengecek bahwa kami tetap memaintain sistem ini. Selain itu kami juga bekerja sama dengan berbagai entitas pemerintah dan berbagai partner untuk memastikan bahwa apa yang kami lakukan itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh regulator terkait dan partner terkait. Berikutnya. Ini adalah beberapa produk FIDA, jadi mungkin memang kelihatannya prosesnya ribet, tapi sebetulnya produk kami itu hanya ada 3 ini, FIDA Verify, FIDA Sign, dan FIDA Pass, dan mungkin di lain waktu kita bisa diskusi lebih lanjut lah mengenai detail-detail dari produk ini. Tapi next. Tapi dari 3 produk ini sebetulnya teknologi ini bisa diimplementasikan di berbagai sektor. Jadi misalnya kalau kita ngomongin verifikasi identitas di healthcare, itu biasanya berhubungan dengan pendaftaran pasien. Kalau misalnya itu di banking, biasanya itu pembukaan akun. Atau kalau di e-money, itu biasanya e-money upgrade. Jadi memang produknya hanya satu, tapi sebetulnya implementasinya cukup banyak. Tapi mungkin yang lebih penting lagi, gimana caranya proses ini bisa dilakukan dalam skala yang besar. Gitu. Karena kalau kita bicara teknologi, kita nggak bisa bicara mengenai memverifikasi hanya 1, 2, 3 orang. Gitu. Tapi kita harus berbicara bisa nggak kita memverifikasi 100 orang per detik gitu misalnya. Jadi skala itu adalah aspek yang penting gitu dari verifikasi identitas secara digital. Boleh next? Nah ini mungkin kalau untuk fintech gitu ya, seperti yang tadi circle yang sama, sebetulnya di fintech itu penggunaan identitas digital dan tanda tangan digital ya di sini gitu. Kalau dilihat yang pertama pojok kanan itu adalah pada saat konsumer itu sign up, gimana caranya mereka bisa identitasnya diverifikasi langsung ke sumber yang memang sumbernya gitu, dalam hal ini misalnya Dukcapil. Kemudian bisa memenuhi nggak beberapa kebutuhan regulasi gitu, legal compliance-nya. Bagaimana bisa menandatangani layanan pinjaman gitu secara digital, tapi kekuatannya sama dengan tanda tangan basah, dan bagaimana orang tersebut bisa menggunakan layanan ini secara berulang tanpa perlu verifikasi identitas ulang, tapi tetap keamanannya sama. Boleh next? Ya, mungkin nanti area ini bisa didiskusikan lebih banyak juga dengan Pak Diki. Slide ini hanya menunjukkan bahwa sebetulnya tanda tangan digitalnya FIDA itu berlakunya bukan hanya di Indonesia, tapi di 40 negara lainnya. Kemudian next. Ya, ini adalah contoh beberapa partner yang saat ini sedang bekerja sama dengan FIDA. Ini hanya beberapa aja, nggak semuanya ditampilkan di sini. Jadi mungkin itu dulu ya. Maaf agak ngebut karena memang sudah overtime. Terima kasih atas waktunya. Saya serahkan kembali lagi ke Mbak Suri. Baik, terima kasih Bu Sati atas sambutan dan juga pemaparannya. Dari pemaparan beliau kita bisa melihat ya bagaimana FIDA di sini berperan sebagai jembatan ya antara bisnis dan juga consumers untuk menciptakan ekonomi digital yang lebih aman. Selanjutnya, sebelum ke presentasi selanjutnya, saya mempersilahkan kepada rekan-rekan media yang ingin bertanya, silakan mensubmit pertanyaannya lewat fitur Q&A yang ada di akun Zoom masing-masing. Boleh menuliskan nama, kemudian dari media mana, pertanyaan, dan ditujukan ke narasumber yang mana. Nantinya pertanyaan akan kami bacakan saat nanti sesi talk show dan juga Q&A media. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi pemaparan dari ICSF, yaitu identitas digital dan kepercayaan masyarakat, yang akan disampaikan oleh Bapak Novel Aryadi. Beliau adalah co-founder dari ICSF dan juga Direktur Cyber Security BDO in Indonesia. Kepada Bapak Novel, waktu dan tempat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan media. Saya siang ini akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana menghadirkan identitas digital ya sebagai sarana untuk membangun kepercayaan masyarakat di ranah online. Ya, lanjut, Mbak. Slide berikutnya. Lanjut berikutnya. Ya, jadi ini kasus yang sangat tidak terbayang ya buat kita ya. Ada seorang laki-laki nyamar jadi wanita cantik gitu ya, dan si pria ketipu ya sampai hilang 250 juta ya. Ini terjadi berkali-kali di ranah online ya. Ini kejadian di Facebook ya. Jadi di Facebook itu orang bisa jadi apa aja ya, mengaku apa saja. Yang laki bisa jadi perempuan atau sebaliknya. Lanjut, Mbak. Ya, ini juga kejadian di mana orang tidak pernah register kartu untuk kredit ya, tapi kemudian mendapat tagihan ya. Lanjut, Mbak. Nah, selanjutnya ya. Jadi sebenarnya teman-teman sekalian, jadi ada 3 faktor yang menyebabkan ruang cyber itu menjadi tempat yang kondusif untuk melakukan kejahatan. Yang pertama adalah masalah identitas ya. Identitas mudah sekali dimanipulasi, ya mudah dibuat, mudah dipalsukan dan mudah dicuri. Ya, 3 hal itu. Kemudian kalau ada pencurian informasi juga gampang dikopi ya. Kalau misalnya aset fisik kan tidak gampang dikopi ya, tapi kalau misalnya file digital itu mudah banget digandakan, disalin, dan sekali dipublish itu tidak ada delete button di internet. Dan yang ketiga adalah masalah lokasi, itu bisa dipalsukan dan disembunyikan. Nah, teman-teman sekalian, kasus-kasus tadi kayak misalnya orang ketipu di internet, di Facebook ya, karena masalah identitas itu karena di internet itu identitas mudah sekali dimanipulasi. Ya. Kalau di dunia fisik orang untuk menjadi orang lain, merubah jenis kelamin itu effortnya banyak ya, harus operasi plastik, operasi kelamin ya dari perempuan, dari laki-laki menjadi perempuan misalnya, dan itu tentu membutuhkan effort yang banyak. Tapi di dunia digital itu hanya beberapa kali klik orang bisa berubah identitas, dan mungkin satu orang bisa punya banyak identitas. Lanjut, Bu. Oke, jadi sebenarnya permasalahannya itu adalah kita nggak pernah ketemu, ini problemnya ya. Jadi kalau misalnya di dunia fisik, kita dengan mudah saling mengenal, begitu ya, bisa saling memverifikasi dengan cepat ya, bisa mengidentifikasi dan memverifikasi dengan cepat. Tapi karena di internet, ini menjawab pertanyaan who are you itu tidak sederhana ya. Tidak sederhana dan butuh pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan identifikasi dan verifikasi di ranah yang fisik ya. Lanjut. Nah, teman-teman sekalian, kalau di ranah offline ini kan sebenarnya pemerintah itu kan sebagai sumber dan penjamin identitas antar ya. Jadi pemerintah itu sebenarnya adalah single source of truth ya terhadap identitas warga dan entitas usaha ya. Jadi pemerintahlah yang menerbitkan akte kelahiran ya. Jadi menyatakan orang itu hidup itu pemerintah, dan menyatakan orang itu mati itu juga pemerintah. Orang lahir ada akte kelahiran, orang mati ada akte kematian ya. Jadi ketika misalnya orang itu nyatakan lahir, ada akte kelahiran, dan dari akte kelahiran itulah kemudian berkembang berbagai macam dokumen identitas, diantaranya adalah kartu tanda penduduk ya. Jadi yang menyatakan bahwa orang ini ada atau tidak ada di Indonesia itu adalah pemerintah, ya, bukan yang lain. Jadi pemerintah adalah single source of truth untuk identity. Ya. Begitu juga untuk sisi supplier, ya, yang menyatakan bahwa sebuah supplier ini sah dan bisa berusaha itu juga pemerintah. Ya. Nah, artinya kalau misalnya di ranah offline, Bapak Ibu teman-teman sekalian, ya itu dengan mudah kita bisa saling mengenal, dan sehingga proses transaksi komersial itu bisa dilakukan dengan mudah ya. Lanjut. Nah, di ranah online, nah ini sedikit berbeda. Di sini ada pemerintah ya sebagai sumber dan penjamin identitas ya di sebelah kiri. Ya, pemerintah melalui Kominfo itu bermitra dengan berbagai macam identitas provider nih ya. Ya, untuk memberikan jaminan ya. Menjelaskan pertanyaan who are you tersebut ya. Konsumen bertanya who are you, supplier juga bertanya who are you. Nah, itu ada pemerintah dan identity provider ya yang membantu
terjadinya proses identifikasi dan verifikasi antara dua belah pihak yang hendak melakukan hubungan sosial maupun hubungan komersial gitu ya. Jadi dari sisi identity provider ya, dia akan memverifikasi gitu apakah novel itu orang Indonesia benar orangnya dan seterusnya gitu ya, dan kemudian dari pemerintah melakukan konfirmasi. Dari sana kemudian ada tanda tangan elektronik dan ada identitas digital dan sertifikat elektronik, saya salah ketik, dan kemudian ada tanda tangan elektronik yang dengan dua hal tersebutlah kemudian proses saling percaya antara kedua belah pihak itu bisa terwujud. Lanjut. Nah, teman-teman sekalian, nah ini masalahnya untuk mengelola identitas digital itu bukan kerjaan sendirian, tapi melibatkan paling tidak tiga pihak. Yang pertama adalah pengguna itu sendiri, ya meskipun secure ya secara aplikasi, tapi kan handphone itu tentu di handphone kita tentu tidak hanya satu aplikasi ya, karena itu si pengguna harus waspada dan harus memiliki perilaku online yang aman. Kemudian dari sisi penyelenggara sistem elektronik, tentu di sini maksudnya adalah si pihak identity provider ya, itu harus bertanggung jawab ya dan kompeten. Ya, tanggung jawab dan kompeten. Artinya tanggung jawab dengan data-data pribadi yang di-capture dari pengguna ya, karena kan ketika dalam proses onboarding tadi ya itu kan ada beberapa data biometrik ya, yang dikelola oleh si penyelenggara sistem elektronik ya. Dia harus tanggung jawab tuh. Ya. Tanggung jawab ngejagain jangan sampai kenapa-napa, karena dia mendapat mandat dari pemerintah sebagai salah satu single source of truth terkait masalah identitas. Dan terakhir adalah regulator sendiri. Regulator harus adil dan tegas ya, baik kepada penyelenggara maupun pada pengguna. Ya. Artinya di sini identitas digital itu melibatkan tiga pihak ini paling tidak untuk digunakan dalam proses membangun kepercayaan di ranah online dan melakukan hubungan sosial maupun hubungan komersial. Lanjut. Nah, teman-teman sekalian, jadi yang saya sebut dengan kompeten itu seperti ini. Jadi si PSRE itu, jadi teman-teman sekalian mungkin kalau nanti ngelihat aplikasi yang simple, user friendly, seamless, nah itu sebenarnya di bawahnya itu kayak fenomena gunung es ya, banyak banget yang harus dikerjain di belakang backstage panggungnya. Nah artinya si PSRE atau si penyelenggara sistem elektronik itu harus bertanggung jawab menjaga identitas si pengguna dalam bentuk format digital dengan segudang standar dan best practice yang harus diimplementasikan ya. Dan ini tentunya kita sebagai pengguna, masyarakat kan nggak tahu nih belakang panggungnya seperti apa, sehingga dibutuhkan adanya audit independen dan seterusnya. Jadi teman-teman sekalian nanti ketika mau memilih misalnya identity provider yang kompeten ya, kita harus ngelihat apakah si provider tersebut mendapatkan pengakuan dari lembaga-lembaga yang kredibel ya, karena mereka lah yang bisa belusukan masuk ke dalam backstage di belakang aplikasi tersebut ya. Lanjut. Ya, mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Novel atas informasi yang disampaikan. Tadi kita sudah melihat ya presentasi beliau, contoh-contoh dari kasus identity fraud yang terjadi di sekitar kita. Dan penting bagi kita untuk menggunakan layanan digital yang lebih aman, dan dengan langkah awalnya adalah penggunaan tanda tangan elektronik yang terpercaya. Nah, berikutnya kita akan menyaksikan bagaimana implementasi teknologi VIDA dalam membantu melawan identity fraud dalam industri fintech. Without waiting any longer, let us welcome COO and co-founder VIDA, Gajendran Kandasamy. Gaj, time and place is all yours. Sure. Please wait the video. Can you play the video, please? VIDA's onboarding process comprises 3 steps. First, end-user account setup. Second, identity verification. And third, identity authentication. Depending on the use case, they can be combined to provide a fast and seamless experience. Account setup involves obtaining the end-user's name, their contacts, email or phone number,
and importantly, an informed consent to process their personally identifiable information. To ease account setup, Vida has integrations with several identity providers, such as Google and Office 365. Authenticating with your existing service providers will be sufficient to facilitate account setup. Email and phone numbers provided are verified to complete the account setup. To verify the identity of the newly registered user, the identity card number, the date of birth, and biometrics, in this case the face, is required. This data is directly compared with the official National Identity Database maintained by the Ministry of Home Affairs. The use of biometrics also serves identity authentication, where machine learning algorithms detects liveness, that is if the person is really present in front of the camera, and matching the selfie with the official reference photograph. A copy of the identity card is also collected for OCR and cross-check. Once verified, the user is now upgraded from a registered status to a verified status. To sign a document, simply open the document, place the signature, and authenticate by presenting your face to the camera. Cryptographic process signs the document in a compliant, secure environment. Thus, we produce a legally binding, valid signed document ready to be shared. Vida takes great effort in liaising with regulators and ensuring compliance. Vida is certified to global security standards, attested by becoming the first Indonesian company to be listed on Adobe's trust list. And we are glad that regulations are taking strong approaches to security and data protection. The key characteristics that define Vida's products are speed, scale, and secure, locally made, globally accepted. Oke, terima kasih tadi dari video dan juga Mr. Gach also shared to us how easy it is and how fast it is for us to use Vida. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi, yang dimana sesi diskusi ini akan ada 5 panelis yang tadi sudah diperkenalkan di awal, akan sharing tentang pengetahuan dan insight-nya, yang akan dimoderatorin oleh Bapak Satrio Wibowo. Bapak Satrio Wibowo merupakan sekretaris dari ICSF. Kepada Pak Bowo, silakan Pak. Oke, terima kasih sekali Mbak Suri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi buat semuanya. Ya, ini menarik nih karena isunya lagi hot, dan kebetulan pada sore hari ini kita bisa mendatangkan teman-teman yang punya kapabilitas dan juga kewenangan untuk diskusi mengenai isu-isu yang berhubungan dengan cyber security, berhubungan dengan identitas digital, dan juga berhubungan dengan industri fintech secara umum dan juga industri fintech secara khusus berkaitan dengan pinjaman online ya. Nah ini saya akan cek dulu nih Pak Ardi sudah masuk lagi. Nah, Pak Ardi adalah pimpinan saya di ICSF Indonesia Cyber Security Forum. Saya rasa teman-teman sekalian di media sudah kenal sekali beliau. Jadi narasumber di mana-mana. Kalau semama ada isu-isu tentang cyber security, beliau salah satu tokoh di Indonesia yang selalu menjadi sumber ya, narasumber. Kemudian yang kedua, saya undang Mas Novel. Mas Novel ada di? Ada Mas, iya Mas. Oke, lah Mas Novel itu kakak saya ini, jadi kita banyak kerja bareng. sudah berapa tahun ya Mas barengan ya Mas ya. Iya. Jadi banyak proyek, banyak kerjaan yang berhubungan dengan cyber security gitu. Beliau
muter nih, beliau sebenarnya pengalamannya luar biasa banyak ya di dunia cybersecurity, lebih dari 20 tahun. Kemudian pernah di mana-mana, di user pernah, kemudian di vendor pernah, sekarang di konsultan menjadi direktur cybersecurity-nya BDO. BDO itu adalah salah satu Big Four-nya konsultan untuk hubungannya dengan cybersecurity juga ya, Mas Novel ya? Iya, Mas. Ya, kemudian yang ketiga kami panggil Mbak Sati. Halo Mbak Sati. Iya. Ya, Mbak Sati udah kenal lama juga. Sehat, Mbak? Sehat, Mas. Beliau adalah co-founder dan CEO dari VIDA, Deputi Sekretaris Jenderal keempat, ya, atau Wasekjen keempat, dan fokusnya di Personal Data Protection Task Force. Waduh, makanya kita sering ngobrolnya nyambungnya di sini ya, Mbak Sati ya. Iya nih, benar-benar. Mbak Sati punya 15 tahun lebih pengalaman di project finance, investment, development, and public policy, kemudian juga startup acceleration and entrepreneurship. And then let me ask Gats. Hello Gats, how are you? Halo Pak Bowo. I'm well, thank you. Okay. Hello everyone. Jadi teman-teman sekalian, Gats ini apa namanya, memahami bahasa Indonesia ya. Walaupun mungkin harus belajar bahasa Indonesia, tapi tidak apa-apa. Nanti teman-teman bisa bertanya kepada Gats pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris, nggak ada masalah. Walaupun nanti Gats akan menjawabnya di bahasa Inggris. Kemudian yang terakhir kita mengundang Pak Diki. Lah ini dia sosok yang paling sering diundang ini ketika masalah fintech dan juga yang kaitannya dengan pinjaman digital ya. Pak Diki sudah di lokasi? Sudah, Mas Bowo. Oke. Pak Diki adalah CEO dari Investri. Beliau lulusan dari University of Michigan. Kemudian karirnya starting menjadi database administrator. Kemudian kembali ke Indonesia menjadi Regional Content Manager dari Lycos, dan sekarang aktif menjadi CEO di Investri dan juga aktif juga di Asosiasi Fintech Indonesia sebagai Deputi Sekretaris Jenderal. Ya, nah ini kayaknya ada beberapa pertanyaan yang ke Mas Novel dulu nih, Mas Novel. Oh iya, ini saya jawabnya tertulis apa ini nih? Saya jawab ini aja ya kalau gitu ya. Iya, jadi ya, jadi ini pertanyaan dari Mas Arief dari Kapuas Pos ya. Ini tentang verifikasi data menggunakan swafoto bersama KTP. Seberapa amankah verifikasi ini? Karena banyak kasus yang muncul disebabkan penyalahgunaan swafoto ini. Apakah ke depannya ada sebuah cara verifikasi lain yang lebih aman dibandingkan cara verifikasi yang sudah ada? Ya, jadi pertama tadi seperti saya sampaikan dalam slide saya bahwa untuk mengamankan, jadi kan sebenarnya ini kan apapun ya, entah bentuknya swafoto atau apa, itu artinya si pengelola sistem elektronik ini kan mengcapture identitas pribadi dari pengguna ya, dan harus menyimpannya di sistemnya, kurang lebih seperti itu ya. Nah ini bagaimana, seberapa aman? Nah, untuk menjawab seperti ini adalah si PSE itu tadi seperti saya sampaikan harus bertanggung jawab dan kompeten. Ya, artinya ketika dia mengumpulkan data pribadi, dia harus bertanggung jawab dan memiliki kompetensi untuk mengamankan data pribadi dari pengguna. Nah, diwujudkan dengan mematuhi standar dan best practice ya dari industri keamanan cyber. Nah, permasalahannya ini kan terjadi di belakang layar ya, dan tentu pengguna tidak bisa menjangkau hal tersebut. Ya. Yang bisa menjangkau adalah pemerintah. Nah, disinilah gunanya pemerintah untuk melakukan
audit kepatuhan ya, seberapa jauh si penyelenggara sistem elektronik ini bertanggung jawab ya terhadap data pribadi milik pengguna yang dikelolanya. Ya, itu satu. Terus yang kedua, menurut saya, jadi untuk menjawab aman tidak amannya, menurut hemat saya harus ada kerjasama ya antara si PSE dengan si regulator. Ya, karena kalau dari sisi pengguna kan nggak bisa menjangkau ya proses-proses di belakang panggung tersebut ya. Sepanjang kedisiplinan dan tanggung jawab tersebut dikelola dengan baik oleh si penyelenggara sistem elektronik, saya kira aman-aman saja. Cuman yang sering terjadi itu kan untuk proses KYC seringkali kan dilakukan oleh pihak ketiga ya. Jadi si pengguna itu mempihak ketigakan proses KYC dan pihak ketiga itu seringkali tidak terkontrol oleh si pengguna. Itu jawaban saya singkatnya untuk yang dari Mas Muhammad Arif. Kemudian Mas Novel, ya mau tanya Mas, itu sebenarnya kalau kondisi sekarang itu kan terkait dengan isu-isu ilegal itu kan banyak masyarakat itu mulai kehilangan kepercayaan ya. Nah itu gimana nih caranya supaya industri fintech itu bisa mengambil langkah untuk dapat meraih kepercayaan tersebut lagi gitu. Kira-kira apa aja yang harus disiapkan? Ya, jadi ini pertanyaan kepada siapa nih Mas Buwo? Ini pada saya ya? Berat ya, ke Mas Novel dulu sebagai itu, Waduh, berat ya. praktisi cybersecurity-nya. Ya, jadi pertama trust itu susah dibikin, gampang hilang. Jadi kalau nggak dikelola baik-baik, susah banget untuk recovery-nya. Itu yang pertama. Kita harus semua sama-sama sadar ya. Apalagi di ranah offline ya, di ranah online yang orang itu tidak bertemu ya. Nah, menurut hemat saya, untuk recovery-nya pasti butuh waktu ya, karena kan berbagai macam kejadian yang saya kira menyebabkan saya nggak bisa ngukur seberapa traumanya masyarakat ya dengan berbagai macam kejadian ini ya. Seperti ada beberapa teman saya yang kena korban COD palsu ya, disuruh bayar, dia nggak pernah mesen dan seterusnya. Nah ini menurut hemat saya cara yang terbaik adalah pertama kembali pada segitiga yang saya sampaikan tadi ya, itu dari sisi regulator ya, dia harus ada peran regulator, peran pengguna, dan peran si PSE penyelenggara sistem elektronik ya, karena ini kan trust ini kan milik bersama ya, dan tentu ada kontribusi dari masing-masing pihak gitu Mas Bowo ya. Jadi si PSE-nya dia harus meningkatkan tanggung jawab dan kompetensinya dia ya, karena memang ancaman cyber kan berkembang terus ya. Kalau malas belajar, malas update ya pasti ketinggalan, pasti ya jadi rentan dia. Ya. Kemudian regulator juga harus proaktif, jangan pas udah kejadian insiden baru bergerak gitu. Dia harus proaktif, ngecek apakah benar kamu tanggung jawab, apakah kamu kompeten apa enggak dan seterusnya gitu. Dan kalau misalnya ada komplain dari masyarakat juga dari sisi regulator juga harus melakukan tindakan-tindakan yang cepat ya dalam perlindungan konsumen gitu ya. Itu Mas Bowo. Dan kemudian dari sisi konsumen dia harus teliti sebelum menggunakan gitu ya. Jangan sampai mengejar efisiensi, fungsionalitas, kemudian mengabaikan resiko yang akan terjadi. Mungkin itu pendapat dari saya. Terima kasih. Ini mumpung ada perwakilan dari PSE-nya nih, Pak Diki nih, mungkin bisa jawab ini bagaimana nih supaya dari teman-teman fintech itu untuk memperbaiki trust dari masyarakat ya. Mungkin juga bicara juga industri nih. Monggo silakan Pak Diki. Iya, terima kasih Mas Bowo. Jadi memang kalau trust seperti yang Pak Novel bilang ya, trust is very easy to lose. Kalau pelaku fintech sih pasti yang nomor satu yang harus dipastikan kita kerjasamanya sama yang pasti aja. Kita kerjasamanya sama yang legal saja. Kebetulan karena kita juga di asosiasi ya, kita juga selalu ngingetin nih. Jadi kalau misalnya digital signature juga pastikan kerjasamanya mungkin dengan FIDA ataupun dengan yang lain yang memang sudah memiliki izin dan sudah terbukti sertifikasi dari berbagai macam badan, baik lokal, baik nasional maupun internasional. Itu satu. Kedua, memang kalau kita sadari resiko kebocoran data itu bisa hadir di berbagai macam tempat ya. Bisa juga dari sisi aplikasinya ataupun juga dari oknumnya. Tentunya kalau dari sini pastinya kita harus kalau udah ngomong dari sistem nih udah pasti ranahnya Pak Novel, Pak Ardi nih yang jago-jagonya nih suhunya. Tapi kalau dari
oknumnya pastinya itu kembali ke operasional dari masing-masing perusahaan, bagaimana caranya kita bisa memberikan training yang benar, dan tentunya pada saat mendesain sistem pun dipastikan tidak orang yang mungkin pegawai ataupun tim yang sekedar memproses informasi, itu tidak bisa mendownload atau mengambil data yang memang seharusnya tidak bisa mereka akses. Mungkin kira-kira seperti itu, Mas Bowo. Oke, makasih. Nah, sekarang tadi sudah dari PSE, kalau dari PSRE, Mbak Sati. Nih, jadi gimana nih posisinya PSRE, FIDA sebagai PSRE itu untuk menjembatani tumbuhnya digital trust nih antara pengguna dan penyedia layanan. Komitmennya gimana nih? Monggo, Mbak. Ya mungkin makasih Mas Bowo. Mungkin nyambung tadi yang Pak Novel dan Mas Diki udah katakan ya, yang kalau kita bicara digital trust itu kan ada dua sisi, ada trust giver, ada dari sisi konsumen gitu kan ya, terus ada yang menerima gitu ya, it's a relationship gitu. Dan kalau misalnya di FIDA sebenarnya kita tahu bahwa makin tinggi digital trust di satu ekosistem, maka akan semakin banyak transaksi yang bisa dilakukan, sehingga akan makin maju juga gitu ya ekonomi digitalnya Indonesia gitu. Sekarang baru 4%, tapi pemerintah punya target yang lebih besar lagi gitu, dan dan tentunya semakin banyak transaksi ini semakin besar juga kemungkinan penyalahgunaannya gitu kan. Jadi kami benar-benar dari FIDA sangat peduli gitu di dalam ranah keamanan siber dan di dalam ranah gimana sih caranya kita bisa terus menjaga digital trust ini. Jadi bukan hanya di depan pada saat orang mendaftar, tapi juga throughout the life cycle of pengguna ini ada di dalam ekosistem atau platform tersebut gitu. Dan yang kedua mungkin ya tadi itu, kalau misalnya kita berbicara mengenai hacking atau fraud, sebetulnya mungkin nanti Mas Novel dan Mas Diki bisa ngobrol lebih banyak ya. Sebetulnya kan lebih banyak hackingnya itu bukan secara teknologi tapi secara sosial gitu kan ya. Gimana kita mengedukasi user supaya tidak membagikan password atau menyerahkan OTP gitu kan ya. Saya baca research baru-baru ini bahwa lebih dari 45% pengguna password tuh pernah sharing passwordnya mereka gitu misalnya gitu. Jadi kalau di FIDA kita memikirkan cara-cara gimana sih supaya password itu bahkan tidak diperlukan lagi dan orang-orang itu bisa masuk ke dalam ekosistem digital mereka melalui face biometric yang teknologinya sedemikian canggih sehingga kalau mukanya digantiin sama foto dan video itu tetap tidak bisa tembus gitu, tapi memang harus orangnya yang live ada di situ. Kita nyebutnya kan liveness detection technology. Jadi kalau di FIDA komitmen kami akan terus berinovasi untuk mengikuti perkembangan teknologi keamanan siber yang paling canggih, tapi tentunya dengan tetap membuat itu mudah dipakai oleh konsumen-konsumen. Oke, kasih Mbak. Talking about teknologi ya, let's moving to Kets ya. Kets, how do companies like FIDA ensure that they provide a client with both data protection and data security? And we know that there is a jargon called security and privacy by design and by default. How about that in FIDA? Yeah, so we have adopted internally an appetite for risk that is extremely low. And how do we ensure that it can be applied in this case is by adopting international audit practices. Internally, we have an independent auditor to ensure that we have applied all the international audit practices inside our company. So we pay a huge attention into our compliance. We have basically every week and also sometimes every day, we have automated tests happening to ensure that our vulnerabilities are basically addressed. So I would say that we ensure that all others who are applying our APIs will be secure. Yeah, I heard that FIDA is the only PSRA in Indonesia that comply with Web Trust. Yeah, that's right. I think the certification is very hard to achieve. Yeah.
Yes, it's true. It's true. But the issue is that we want to make it as an ordinary activity, basically in our company. It is not because we want to get the audits that we have to have all this done. As you actually mentioned, it is an ordinary activity, basically, in our company. And this outcome that we had with this audit is something that happened naturally. I would like to mention that. And that's because we adopt a very low appetite for risk. So that's how we think we will be able to help the industry here in Indonesia. Oke, thank you very much. Nah, ini ada pertanyaan ke Pak Ardi nih yang kaitannya sama fintech ilegal ini. Ini gimana ya Pak? Kan ketika kita ngomong fintech ilegal itu kan pasti ada juga data-data pribadi yang yang bocor kemana-mana gitu. Ini efeknya gimana nih Pak? Dampaknya gimana nih Pak kalau kondisi kayak gini dibiarin terus-menerus Pak? Ya, terima kasih Mas Bu. Soal fintech ilegal ini diskusinya sebetulnya nggak akan berhenti ya. Ini akan terus berkembang. Tapi pertama begini, namanya juga fintech ilegal. Ya, fintech ilegal artinya tidak berizin ya, tidak dapat restu dari pemerintah, tidak dikenal oleh industri ya. Nah ini yang kayak gini ini seharusnya ya masyarakat harus sudah waspadai ya. Tadi persis kalau kita bicara trust ya, trust itu harus juga ke pengguna maupun ke pemberi ya, pengguna dan yang menyediakan layanan ya. Jadi kalau salah satu unsur ini tidak memberikan atau membangun trust pertama lain ya, ini jadi masalah. Jadi ini yang pertama harus disadari ya. Jadi kita berbisnis ya, kita harus kenal dengan orangnya ya. Nah, dalam hal kalau kita bicara fintech apakah itu ilegal atau itu kan sekarang juga informasinya bisa kita cross check ya. Masyarakat hampir sebagian besar sudah memiliki smartphone. Smartphone juga terkoneksi ke internet. Artinya apa? Mudah sekali untuk mengecek keabsahan suatu lembaga fintech, apakah dia berizin atau tidak, masuk ke situsnya OJK atau paling juga masuk ke situsnya asosiasi yang membawahi fintech. Itu juga dengan senang hati teman-teman di asosiasi pasti akan memberikan informasi yang dibutuhkan. Nah itu hal lain yang perlu dilakukan. Hal juga yang terkait dengan apakah data itu bocor atau tidak ketika kita melakukan hubungan dengan fintech. Jelas data itu bocor karena ketika kita melakukan perikatan ya dengan mereka, walaupun itu perikatan sebenarnya tidak diakui, ya dengan sendirinya kita memberikan izin pada mereka untuk mengakses handphone kita. Dan harus diingat, yang harus kita sadari bahwa handphone kita itu adalah data center pribadi kita. Ketika kita memberikan akses pada pihak lain, pihak ketiga mengakses data center pribadi kita, ya selesai sudah. Artinya segala sesuatu yang terkait dengan diri kita, jati diri kita, orang sudah tahu, dan bahkan yang lebih ya kita bilang sinister ya, atau yang lebih jahat lagi itu mereka bisa melakukan impersonasi, artinya menggantikan diri kita seolah kita dalam ada berbagai kasus ya. Tadi Mas Novel berikan laki bisa jadi perempuan ya, perempuan bisa jadi laki dan sebaliknya. Ini analoginya. Jadi jelas ya kalau namanya fintech ilegal itu tidak berizin ya, tidak dikenal oleh asosiasi yang menaungi bidangnya, dan ini bisa dicek di situs regulator ya, OJK, Kominfo, dan asosiasi itu sendiri. Jadi tidak perlu khawatir. Dan saya harus sampaikan juga ya, karena saya juga adalah ada di dalam lingkungan itu sendiri, di dalam industri. Di setiap asosiasi itu ada namanya, seharusnya ada ya, namanya Dewan Etik. Dan Dewan Etiknya sendiri sekarang ini juga tidak akan tinggal diam. Dia akan juga bertindak ya, menertibkan anggota-anggotanya yang melakukan tindakan-tindakan tidak sesuai dengan ADRT asosiasi ya, tidak sesuai dengan aturan main yang ditetapkan oleh regulator. Dan di Dewan Etik juga tidak segan-segan mencabut rekomendasi asosiasi sebagaimana dimandatkan oleh regulator untuk mendapatkan izin usaha. Artinya apa? Kalau asosiasi mencabut rekomendasi perusahaannya, yang otomatis regulator akan cabut izin usahanya, selesai udah. Nah inilah yang bisa saya share ya. Artinya kita di industri juga tidak tinggal diam. Kita juga berupaya untuk membangun kembali trust yang hilang akibat ulah banyak pinjol peer-to-peer lending yang ilegal.
Nah inilah yang kita akan bangun kembali ya. Makanya kita pada siang ini kita bicara. Gitu. Mungkin demikian, Mas Bo. Ya, jadi kalau saya lihat ya, memang kita nyiapin dari sisi regulatorinya, aturannya, dari industri juga gerak gitu. Tetapi kalau seumpama masyarakatnya nggak sadar dan tidak mau belajar atau cari informasi, ya agak susah juga ya Pak Ardi ya. Ya, itulah makanya saya bilang kita ini masuk di era digital ya harus belajar. Masa kita cuma tekan tombol, mikir resikonya belakangan kok. Begitu terus ya, pada akhirnya kita nanti ya mungkin hal yang terburuk akan kita alami. Iya. Ya ini memang posisi yang sangat strategis dan sangat penting ini di teman-teman media, bagaimana terus mengedukasi masyarakat terkait dengan kondisi saat ini ya Pak. Ya betul. Oke. Nah ini ada pertanyaan menarik nih dari Mas Fahmi Ahmad dari Kata Data ini kepada Mas Novel. Ya. Jadi lagi diketik di jawabannya. Nah apa-apa Mas ini kita waktu banyak kok ya. Ayo, kita waktu masih ada 10-15 menit lagi jadinya dijawab langsung juga apa-apa gitu. Jadi ini misalnya kritikalnya kan kalau seumpama nanti ketika kita sudah pakai tanda tangan elektronik ya segala macam ya. Terus resikonya gimana? Karena kan seolah-olah kan kita meletakkan trust kita itu pada satu titik ya. Nah, resikonya gimana nih kalau seumpama ada kerentanan terutama di sisi tanda tangan elektroniknya gitu. Monggo silakan Mas Novel. Ya, ini saya bacakan ya pertanyaannya Mas Fahmi ini dari Kata Data. Bagaimana modus paling banyak yang dilakukan dalam kasus kejahatan cyber di layanan identitas digital? Bisa dijelaskan bagaimana modus itu terjadi, apa solusi bagi masyarakat maupun platform untuk mencegahnya? Ya, jadi yang sering terjadi, yang paling modusnya banyak, tapi saya kira yang paling umum terjadi itu adalah penyelenggara sistem elektronik itu tidak ketat ya di dalam mengawasi internalnya ya, baik karyawan maupun kontraktor yang bekerja pada mereka ya. Kan seringkali proses KYC itu dilakukan secara meminta dokumen-dokumen pribadi ya, foto KTP atau dokumen pribadi, nah itu seringkali kan dikelola oleh karyawan maupun kontraktornya. Nah ini seringkali kalau tidak diawasi dengan ketat ya, tidak ada kode etik, tidak ada awareness ya dari penyelenggara sistem elektronik, maka yang sering terjadi diperjualbelikan ya kepada orang-orang yang jahat lah kurang lebih begitu. Nah, ini saya kira yang paling sering yang kerap terjadi ya. Tentunya selain itu juga pasti ada hal-hal yang sifatnya eksternal ya, bentuk serangan cyber terhadap aplikasi tersebut ya. Dan serangan eksternal pun sebenarnya terjadi karena penyelenggaranya tidak mengelola kerentanan dengan baik gitu. Ya tidak memonitor, tidak dijaga baik-baik lah sistemnya ya, karena tidak ada sistem yang aman ya. Karena tidak ada sistem yang aman, maka harus proaktif dalam melakukan monitoring dan perbaikan sistem. Maka tadi waktu dalam slide saya itu kan kayak gunung es ya. Aplikasi kelihatannya simple, tapi kan di belakang panggung itu kan banyak sekali tanggung jawab yang harus dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik ya. Karena itu saya sampaikan bahwa penyelenggara sistem elektronik itu harus bertanggung jawab dan kompeten. Ya. Kalau itu nggak ketemu nih, itu susah tuh. Nah di sini supaya terus apa solusi bagi masyarakat? Bagi masyarakat dia dalam memilih itu harus hati-hati. Jadi harus pilihlah penyelenggara sistem elektronik yang bertanggung jawab dan kompeten. Salah satunya adalah yang paling gampang adalah melihat apakah mereka tersertifikasi atau tidak, misalnya sertifikasi PCI DSS atau sertifikasi ISO 27001. Karena kalau mereka tersertifikasi, artinya mereka diaudit secara independen, ya bisa melihat di belakang panggung ada apa, gitu. Kemudian saya kira itu nggak cukup juga, harus ada intervensi regulator juga untuk memastikan bahwa si PSE tersebut memang kompeten dan bertanggung jawab, dan regulator harus bersikap adil ya. Kalau misalnya memang terbukti ada hal-hal yang melanggar ketentuan, itu harus bisa dicabut izinnya. Nah, di sini tentunya bagus kalau misalnya undang-undang perlindungan data pribadi ada ya, sehingga bisa menjadi acuan para pihak dalam ekosistem ini buat
PSE jadi acuan, buat pengguna jadi acuan ya, dan bagi regulator juga jadi acuan dalam menjaga ini ya identitas dari masyarakat. Mungkin itu Mas Bowo. Ini jadi gimana ngetik ini? Belum kelar. Gak apa-apa Mas, aku tanyain aja. Siap. Okay. Mungkin ada tambahan dari Vida, Mbak Sati, monggo silakan. Ya. Jadi kalau untuk nambahin Mas Novel ya, makasih Mas Novel, Mas Bowo. Jadi kalau kita mikirnya begini ya, kalau kita bicara mengenai digital trust, itu kan sebetulnya saat ini banyak pembicaraannya tuh di ranah compliance, legal compliance. Padahal kan sebetulnya apakah ada aturan atau tidak itu penting untuk kemajuan bisnis gitu. Jadi kalau misalnya bicara nanti ngobrol gitu sama Mas Diki, pasti Mas Diki setuju makin tinggi digital trust konsumen terhadap investasi pasti makin akan banyak yang melakukan transaksi di platform tersebut gitu. Jadi sebetulnya itu adalah win-win, dan legal compliance itu sebetulnya ada atau tidak ada langkah baiknya kalau PSE itu memikirkan mengenai hal ini gitu kan, karena itu bagus untuk bisnis mereka, dan kalau enggak ya enggak akan susah gitu loh untuk bisa menangkap lebih banyak konsumen untuk menggunakan gitu. Nah jadi itu satu ya. Kalau dari sisi digital identity kan sebenarnya begini. Tadi sempat ada pembicaraan bahwa proses untuk melakukan pengamanan itu banyak sekali gitu. Dan kalau di Vida kita berpikirnya seperti ini. Kalau misalnya ada satu platform e-commerce gitu atau peer to peer, memang kan tugas mereka tuh adalah banyak gimana caranya kita bisa meng-capture user, gimana caranya supaya interest rate-nya bisa menarik dan lain-lain gitu. Jadi bisnis modelnya banyak di area itu. Bagian untuk verifikasi dan lain-lainnya itu kan sebetulnya adalah bagian bisnis tapi bukan core dari usaha si peer-to-peer lending gitu misalnya, atau usaha si e-commerce. Jadi Vida hadir di situ sebagai spesialis gitu ya. Kita punya spesialisasi untuk melakukan verifikasi dan mengeluarkan sertifikat digital yang berisi identitas digital, bisa mengamankan perjanjian dan lain-lain. Kita hanya memfokuskan diri kita di situ gitu. Dan kita di sini bisa berada di tengah-tengah antara trust giver dan trust provider itu tadi gitu loh. Sebagai mediator atau sebagai notaris lah gitu ya. Kalau contoh fisik kan kalau misalnya ada dua pihak bertransaksi, di tengah-tengahnya ada notaris karena notaris itu netral. Jadi posisi Vida sebetulnya seperti itu gitu. Kita ada di tengah-tengah antara user dan platform gitu, supaya kedua-duanya bisa mengandalkan sistem kita yang kita build memang itu adalah core specialty dari Vida gitu untuk melakukan pengamanan tersebut gitu. Jadi kita bisa fokus di sana sehingga perusahaan-perusahaan lain dan platform bisa fokus ke core bisnisnya mereka gitu, dan nggak perlu lagi dibebani gitu untuk hal tersebut. Mungkin itu aja. Mungkin ada tambahan dari Pak Diki? Thank you Mas Bowo. Ini menambahkan yang Pak Novel dan Bu Sati udah sampaikan. Setuju sekali ya, karena sebenarnya balik lagi main bisnisnya investor itu kan bukan untuk mengurus tanda tangan digital dan lain-lain. So itulah kenapa kalau pemain pasti lebih senang bisa bekerja sama dengan pihak ketiga yang memang bisa dipercaya oleh sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kiri dan sisi kanan maksudnya external parties-nya ya. Jadi diri investor juga bisa percaya, user kami pun juga bisa memiliki rasa percaya dan juga yakin terhadap platform yang digunakan. Itulah dia kenapa memang sangat penting untuk bisa bekerjasama dengan seperti itu. Nah, kalau untuk yang masalah tentang terkadang memang bukan menjadi fokus ya, memang harus ada perubahan mindset sih. Tadi kan juga disebutkan terkadang ini dianggap sebagai cost atau juga ini menjadi beban. Kalau itu jadi beban ya pastinya bekerjasama dengan pihak ketiga. Dan untuk yang urusan sertifikasi pun untuk mencegah kebocoran data ini, tadi kan Pak Novel juga udah bilang memang kalau di peer-to-peer sendiri itu kita semuanya sudah harus ISO 27001 certified ya, karena itu memang peraturan dari OJK. Namun mungkin harus ada perubahan mindset juga bahwa mendapatkan sertifikasi itu bukan hanya untuk sekedar mendapatkan izin. Mendapatkan sertifikasi itu hanyalah bagian dari perjalanan. Kalau kita melihatnya seperti itu. Udah dapat sertifikasi kan bukan berarti kita tidak ngapa-ngapain ya. Bukan berarti kita stop melakukan aktivitas yang memang quote-unquote clean hygiene gitu, clean secure atau safe and secure gitu. Itu hanyalah salah satu bagian dari perjalanan. Itu mungkin memang
mulai terlihat lah ada perubahan mindset dari beberapa pemain kita yang memang juga sekarang menyadari betapa pentingnya ini, dan juga kalau kerjasama bukan hanya mencari yang paling murah ya, tetapi juga mencari yang memang berkualitas dan bisa dipercaya. Seperti itu. Oke, makasih jawabannya Pak Diki. Jadi teman-teman media, ketika kita bicara mengenai industri PSRE, ini adalah industri yang standar security-nya itu yang paling tinggi, ya. Jadi memang desain dari PSRE itu kan basisnya dengan public key infrastructure ya, PKI ya. Nah, itu memang skema industri yang dari sisi security-nya itu compliance requirement-nya itu yang paling tinggi gitu. Karena apa? Karena ini ngumpul semua trust itu di sini, pusatnya trust ini di sini. Makanya aturannya itu sangat-sangat ketat ya, sehingga memang kita berharap dengan adanya tata aturan tentang penyelenggara sertifikasi elektronik itu menjadi basis dari timbulnya trust di dalam digital industry. Oke, Pak Adi masih ada? Sedikit tambahan Mas Bowo tentang tentang standar ya. Jadi standar keamanan itu merupakan jadi kita menafsirkan standar keamanan itu sebagai standar minimal. Ya, jadi maksudnya standar minimal dalam pengertian itu awal perjalanan, Pak. Mas Bowo. Jadi kalau security itu kan sebuah perjalanan ya, maka dengan sebuah entitas atau PSRE atau PSE itu tersertifikasi itu bermakna dia sudah memulai perjalanan. Bukan mengakhiri perjalanan gitu. Masalah kalau security kan sebuah proses ya. Kayak misalnya gini lah, kita naik motor ya, kan kita pakai helm. Pakai helm kan bukan berarti kita akan aman dari cedera kepala ya. Tapi ada faktor-faktor lain yang harus kita lakukan. Tapi dengan adanya helm itu merupakan salah satu standar minimal yang harus kita kita lakukan. Jadi di sini kita harus melihat compliance itu sebagai sebuah saya sebut sebagai awal perjalanan ya. Karena kalau misalnya sebuah entitas itu tersertifikasi itu bermakna dia sudah memulai perjalanan gitu. Nah, jadi ada patokannya gitu ya. Memang problemnya seringkali yang terjadi jadi formalitas nih, orang ngejar izin kemudian yang dapat izin bisa bisnis kan gitu ya. Nah ini tentu ini yang mesti dicegah ya, dan harus diberikan penyadaran juga kepada semua pihak. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, oke, makasih. Pak Ardi sudah masuk lagi? Pak Ardi? Sudah. Ini ada pertanyaan menarik nih. Ini soalnya juga saya sering juga mengalami ya kan. Ini kalau seumpama kita itu kan sering banget itu diminta KTP ya, apalagi kalau seumpama sebagai pembicara, habis itu terus Pak ini ada persyaratan untuk pencairan honor, harus kirim KTP gitu lah. Paling kan mentok-mentoknya kan kita kasih kirim KTP, tapi KTP-nya kan dikasih watermark gitu lah. Menurut Pak Ardi gimana nih? Karena itu kan tetap juga resiko juga ya Pak. Iya betul. Jadi tidak menjamin ya fotokopi di watermark ya. Tapi datanya kan kebaca. Mau di watermark gimana, kecuali mungkin wajah kita tutup ya, NIK-nya kita tutup. Tapi kan nggak, artinya data yang kita berikan sama aja tidak ada data. Tapi memang cara gitu tidak efektif. Makanya harus dicarikan cara-cara lain yang mungkin lebih advance ya, atau lebih terkini ya. Ya antara lain ya tantangan digital ya, atau mungkin format-format teknologi yang saat ini mungkin belum mulai dipasarkan. Tapi juga dengan dulu waktu awal-awal kita menggunakan KTP ada NFC-nya, ada chipnya, itu juga itu juga dianggap aman. Tapi nyatanya sekarang juga ternyata tidak proven ya dengan hal seperti itu. Jadi perlu dicarikan upaya-upaya lain yang mungkin menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi dan zaman. Mungkin seperti itu Mas Bo. Ya, oke Pak. Ya berarti kita harus nunggu ya sampai akhirnya tanda tangan elektronik itu menjadi sesuatu yang
wajar dan dipunyai oleh banyak orang, banyak pihak, ya, sehingga akhirnya opsi untuk men-share informasi seperti itu tuh bisa lebih mudah dan lebih aman lagi. Ya ini oke. Kasih contoh ya, saya ini ya dulu orang kan kalau minta tanda tangan datang ada waktu WFH ini orang datang ke rumah minta tanda tangan ya. Karena saya nggak mau gitu-gitu datang nungguin kurir tanda tangan. Sekarang nggak aja, tanda tangan elektronik aja, dan itu sah-sah saja karena aturannya memang mendukung ya, regulasinya mendukung ya. Aturan mainnya di peraturan pemerintah juga ada. Jadi ya udah saatnya kita berubah. Jadi teknologi sudah ada, ya kita menyesuaikan dengan keadaan. Oke, makasih. Ini mohon maaf ini karena waktunya terbatas, mungkin kita cuma bisa untuk satu pertanyaan lagi. Mana nih pertanyaannya? Question for Gats, yeah. What is the advantage that the company that provide digital services like Vidan that has WebTrust certified, yeah? So, what is the value added? Value added. Okay. Yeah, value added that this is Vidan, this is the others, and Vida the only one that has the WebTrust. Yeah, just not yet. So what is the value added of this WebTrust certification? Sure. So if you're in Indonesia, maybe it's not really required, because in Indonesia, if we can get the audit from the Indonesian regulator, it is enough, right? But these things are, in the online kind of full ecosystem, you need to work internationally, and in the international context, they would want something that is internationally accepted, and WebTrust is the internationally accepted audit standard. Now, if you are audited and approved by WebTrust, you can apply to become integrated with other ecosystem. For example, Adobe. In Adobe, if they want to accept you, they would want an internationally accepted audit standard. So I would say it's the important advantage, and I think if you have a look at all apps, all online applications, it is international in nature. You're not really only in Indonesia, you're really engaging with the external world. And Indonesians are also, as an example, opening up all their agreements in Acrobat, as an example, right? So Acrobat, if you open it up in Acrobat, how will Acrobat understand that this is an accepted certificate or not? In order to do that, we have to have integrations with Adobe. And if you want integrations along with Adobe, they will ask for WebTrust. Okay. That's an example of the advantage. Okay. It goes much beyond that as well. Yes. So key point is international market, ya. Ya, oke. Terima kasih atas waktunya pada materi dan narasumber kita pada hari ini. Terima kasih sekali. Kesempatannya saya juga belajar banyak, ya, banyak informasi baru yang saya dapatkan di sini. Mohon maaf sekali tidak semua pertanyaan bisa dan sempat dibacakan, dan namun untuk teman-teman dari panitia nanti akan menjawab pertanyaannya, mungkin lewat email atau lewat WA. Nanti monggo tolong dari teman-teman panitia supaya menyiapkannya. Oke, untuk sesi diskusi dan tanya jawab saya akhiri. Saya Satrio Wibowo undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan layar saya kembalikan kepada Mbak Suri. Ya, terima kasih Pak Bowo. Karena kita virtual ya, jadi waktu dan layar. Diskusinya cukup hangat, pertanyaan media memang tadi masih banyak, kayaknya memang kurang kalau kita jawab semua, sampai besok nih kita acaranya ya, Bapak Ibu. Tapi jangan khawatir, rekan-rekan media nanti dibantu. Kita akan share jawabannya secara tertulis. Terima kasih kepada para panelis kami yang sudah hadir. Terima kasih juga kepada moderator. Terima kasih Pak Diki, Pak Novel, Bu Sati, Gach. Thank you Pak Bowo dan Pak Ardi. Very insightful discussions.
Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah stay bersama dengan kita selama kurang lebih 1,5 jam. Mudah-mudahan informasi yang kami berikan bermanfaat, bukan hanya untuk rekan-rekan media menuliskan berita, tetapi juga pada para pembaca dari media. Nah, sampai di sini perjumpaan kita. Saya akan menutup acara Media Klinik hari ini. Saya mohon pamit, sampai ketemu di acara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Ya, izin pamit ya Bapak Ibu. Ya, izin lift juga.